Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gus Betih dalam rubrik politik embongan. Dan kali ini yang menjadi bahasan kita adalah sosok yang menjadi pembicaraan atau menjadi rebutan. Heran gue ya. Sosok yang bernama Budiman Sujatmiko ya. Ada cerita sendiri tentang Budiman Sujatmiko terkait dengan apa yang pernah aku alami ya. Itu ya tahun-tahun berapa ya itu 90-an 98 belum 98 ya, Pak Harto belum lengser kok itu ya. Dia kan sempat mendirikan partai ya, PRD itu ya, terus akhirnya dia menjadi apa namanya, escape ya. DPU, daftar pencarian orang ya. Jadi ceritanya gini, malam-malam gue kan pinjam sepeda teman gue itu, main ke teman gue. Jadi gue pinjam sepeda teman gue ya, main ke teman gue. Gue masih ingat pada waktu itu Prima ya, Honda Prima. Honda itu kan setelah mengeluarkan genre starnya kan langsung Prima ya, Honda Prima ya. Artinya saat itu ya keren lah Honda Prima. Kalau sekarang ya sudah nggak ada apa-apanya, apalagi sekarang zamannya teknologinya sudah beralih dari rantai ke matic ya. gue pada waktu itu mau pulang ya, baru main ke teman gue ya, mau pulang ya dengan sepeda pinjaman itu. Dari belakang tuh tiba-tiba ada gue udah tahu nih, waduh ini polisi nih pasang siri nih, bawa mobil patroli. Akhirnya gue dipepet ya, namanya gue dipepet ya, gue minggir. Dan gue sudah berpikir, wah kena gue. Karena pada waktu itu gimana ya, gue belum punya SIM atau SIM gue sudah mati, lupa lah. Jadi urusannya, kalau urusan sepeda motor insya Allah aman. Ingat gue gitu, nggak salah ya, karena gue bawa STNK kok gitu ya. Gue bawa STNK ya. Jadi yang bermasalah itu SIM gue lupa karena sudah lama ya. Itu belum reformasi itu. Entah SIM gue nggak ada apa gue memang belum punya SIM. Gue memang belum punya SIM. Ya. Akhirnya gue dipepet ya, yang namanya dipepet pakai mobil sedan itu kan, mobil operasional polisi itu. Akhirnya gue ya berhenti, dipepet. Gue sampai ke pinggir jalan ya sudah. Nyerah gue. Mau gue balap ya jelas kalah, sepeda motor lawan mobil. Ya, juga ngapain gue balapan. Orang ya motor-motor sah, bukan motor maling, bukan motor apa kok. Cuman gue agak punya SIM, itu masalahnya. Akhirnya gue ditanya, mana ini STNK ya, gue tunjukkan, mana SIM, gue bilang. Gue memang gak punya SIM, tapi gue gak langsung, gimana ya, terjadi perdebatan dan akhirnya gue dimasukkan ke dalam mobil. Jadi berdebatnya itu di dalam mobil, dia bilang. Terus gue tanya, lah gue melanggar aturan undang-undang nomor berapa? Nah, di situ nggak tahu polisinya juga. Entah polisi lupa atau gimana, dia nggak bisa menunjukkan. Iya Pak, siapa? Saya ini melanggar apa? Undang-undang tahun berapa, nomor berapa, dan gimana bunyinya? Sehingga Anda menahan saya, gitu. Dia nggak bisa nunjukkan polisinya itu. Ya, kalau sepeda kan STNK-nya ada ya. Yang pertama kali gue tanya itu ada apa, kok gue ditahan? Ya, perjalanan gue menjadi terhambat. Alasannya pada waktu itu baru ada sepeda motor hilang. Ya gue nggak tahu lah ya. Mereka punya kuasa kan sebagai penegak keamanan, Pak Polisi kan punya kuasa ya. Gue sudah oke, percaya saja. Meskipun bener nggak sih ini ada sepeda hilang kok terus gue yang dicurigai kan gitu kan. Tapi ya sudahlah ya, itu memang tugas instansi kepolisian ya sebagai penegak hukum ya, kita oke saja gitu. Dan ketika menanyakan SIM itu terjadi ya perdebatan kecil lah. Gue tanya, gue sempat didorong terus dimasuk jadi di dalam mobil sedan itu diskusinya nggak awalnya sih sambil berdiri gitu ya. Itu sudah jam 9 menuju ke jam 10 malam. Jadi jalanan sudah sepi. Ya. Akhirnya gue dimasukkan ke dalam
mobil itu, ya. Dan gue tanya, lah memangnya gue ngelanggar undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan bunyinya apa? Nah, di situ ada 2 polisi nggak bisa jawab. Akhirnya kata orang Jawa muring-muring tuh, polisinya muring-muring. Sudah keluar sana, keluar. PRD kamu. Ya. Pada saat itu si Budiman lagi dicari-cari belum ketemu. Gue paling nggak terima dibilangin PRD. Memangnya siapa? Gue kenal aja nggak sama Budiman. Bukan urusan gue. Ya. Bapak jangan sembarangan loh ya nuduh gue PRD. Saya ini nggak ada urusan sama PRD. Akhirnya yang awalnya dia marah ke saya, muring-muring ke saya karena nggak punya SIM, akhirnya berbalik saya nggak terima. Ya, gue yang bilang, Bapak jangan sembarangan nuduh gue PRD. Gitu. Akhirnya sudah. Akhirnya dikasih polisinya jalan dan gue juga pulang, selesai. Itu ceritanya. Jadi gue pikir, aduh mah kenal saja enggak, apa-apa enggak, sampai terbawa-bawa dikirain saya ini orang PRD. Pada waktu itu Budiman Sujatmiko kan lagi dalam DP, ya, daftar pencarian orang, gitu ya. Oke, kita tahu sosok ini seperti yang aku bilang tadi, mendirikan PRD ya, dan kemudian partainya mati ya, tidak tumbuh dan berkembang ya, seperti kita tahu, dan dia bergabung dengan PDIP ya, jadi bukan PDI saja, PDIP ada P-nya, dan kita tahu sepak terjangnya ya seperti itu ya, sepak terjang dia ketika dia berhasil duduk di DPR pusat ya, dari partai PDIP itu ya, Banteng itu ya, seperti itu sepak terjangnya, sama-sama kita tahu ya. Dan akhir-akhir ini ya, kita tahu dia justru tidak mendukung ya calon presiden dari partainya sendiri, dari PDIP. Justru dia merapat kepada sosok yang dahulu berseberangan. Makanya kan, dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada itu kepentingan abadi. Makanya gue ini ya memposisikan diri sebagai voter saja, bukan sebagai supporter. Voter itu memilih saja, nanti pada hari hanya siapa yang jeleknya yang paling dikit jeleknya, yaitu yang gue pilih. Nggak perlu masarkan si A, si B, sampai dibela-belain sama teman putus pertemanan, sama saudara putus persaudaraan gara-gara beda jagonya. Padahal jagonya di atas saling ragu-ragulan. Untuk apa? Mending jadi voter saja. Akhirnya kita memilih ya. Kalau gue sih, nanti gue lihat di antara calon-calon ini yang paling dikit jeleknya yang mana, itu yang gue pilih. Jadi gue voter, bukan supporter. Gue kagak ada urusan sama calon-calon itu, terserah semuanya. Ya. Nah, awalnya dulu ya, dua tokoh ini bisa dikatakan kan berseberangan ya. Berseberangan antara Prabowo dan Budiman Sujatmiko. Dan sekarang rangkul-rangkulan bersatu padu. Gue juga nggak tahu apa yang dalam benaknya, apa isi otaknya Budiman kok dia justru merapat mendukung Prabowo, tidak mendukung Ganjar sebagai capres dari partainya. Ya mungkin dia punya perhitungan tersendiri, itu urusan dia lah ya. Yang menarik ya, aku nggak tahu apakah itu sudah diproses dan akhirnya gimana ya. PDIP itu kan nggak membiarkan hal itu sebagai sesuatu yang ya sudahlah begitu kan. Ya, kan tidak menjadi sesuatu yang bisa dibiarkan ya sudahlah gitu. Enggak, akhirnya kan itu sampai diproses kan, dan akhirnya gimana gue juga belum tahu, apakah dipecat atau gimana. Yang menurut gue gini, kok sampai segitunya ya, rasa kekhawatiran, tapi nggak tahu lagi ya, mungkin alasannya kode etik, boleh lah ya, kode etik, karena apa, partainya sendiri punya capres kok mendukung partai lain. Nah, mungkin kalau alasan kode etik atau etika berpolitik sehingga dikasih sanksi, aku kira ya entah itu diperingatkan atau dipecat, ya biarlah prosesnya berjalan, urusan Budiman sama PDIP ya.
Kalau itu alasan kode etik atau etika berpolitik, aku sih bisa nerimanya. Tapi kalau alasan kekhawatiran nanti itu akan memberikan sinyal atau dampak yang negatif bagi calonnya, yaitu Ganjar, sehingga kalah tidak terpilih, aku kira kok itu ketakutan yang luar biasa yang tidak mendasar, ya, tidak mendasar. Begitu juga Prabowo girang banget dapat si Budiman Sujatmiko, ya, girang banget kan dia kan, ya, yang namanya orang dapat dukungan. Cuma kan kita harus berpikir, Budiman Sujatmiko punya gerbong nggak, punya orang nggak? Itu seharusnya dipikir secara cerdas. Kalau kita berpikir di situ, ya PDIP nggak perlu resah dan gelisah, Prabowo juga nggak perlu girang-girang amat, ya. Kan kita perlu hitung-hitungan dong. Kan nanti ujung-ujungnya kan hitung-hitungan suara. Berapa suara yang menusuk dia kan. Apakah kehadiran Budiman Sujatmiko itu, ya, dia membawa gerbong, ya, sejumlah pemilih sehingga dia bisa mempengaruhi yang seharusnya memilih Ganjar, calon dari presidennya, ya, terus beralih memilih Prabowo yang partainya tentu bukan dari partainya karena dia punya partai sendiri di Gerindra, ya. Seharusnya kan berpikirnya di situ, ya, di luar yang aku bilang tadi lah, ya, kode etik. Kalau kode etik oke lah, aku bisa terima, ya. Jadi bukan sesuatu yang harus menakutkan dan menggembirakan, karena tidaklah, ya. Budiman Sujatmiko itu bukan kelas level yang dia punya pengikut, ya, tokoh yang karismatik sehingga kemana dia menyandarkan sandaran politiknya maka pengikutnya akan ngikut ke sana. Oh enggak, dia belum sampai dalam level itu. Ya, oke. Jadi seharusnya ya biasa-biasa saja, nggak harus dengan apa yang dialami PDIP. Ya, juga tidak seharus seperti apa yang dialami Gerindra bersama Prabowo-nya, ya. Tidak harus bersedih, tidak harus gembira, ya. Itu yang bisa aku sampaikan, dan sampai ketemu lagi di acara Politik Embongan yang berikutnya. Itu dari aku. Terima kasih, matur nembah nuwun.